Saat hujan turun, kalian pasti akan melihat terdapat banyak genangan air di jalan. Tapi saat hujan tereda, genangan air tersebut perlahan menghilang dan jalanan menjadi kering kembali. Hal ini dapat terjadi karena air tersebut mengalami proses penguapan. Begitu pula yang terjadi pada pakaian yang basah, lama-kelamaan akan menjadi kering saat kalian jemur. Karena adanya proses penguapan. Penguapan merupakan suatu proses perubahan wujud suatu zat dari cairan menjadi gas. Setiap zat cair memiliki kecenderungan penguapan, namun kecepatannya berbeda-beda. Pada umumnya, zat cair tersebut akan semakin mudah menguap jika suhunya semakin tinggi. Banyaknya uap air di atas permukaan cairan dapat diukur dari tekanan uapnya. Semakin banyak uap yang ada di atas permukaan cairan, maka tekanan uapnya pun akan semakin tinggi. Tapi coba kalian bayangkan, jika di dalam larutan tersebut terdapat zat terlarut, apakah tekanan uapnya akan tetap sama? Nah, keadaan seperti itulah yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan yang akan kita bahas kali ini, yaitu penurunan tekanan uap. Simak sampai akhir ya. Sifat koligatif larutan merupakan sifat suatu larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarutnya. Sementara itu, jenis zat terlarutnya tidak berpengaruh. Contohnya seperti 5 gram glukosa atau gula dan 5 gram garam atau NaCl yang dilarutkan ke dalam 500 ml air. Maka akan memiliki sifat koligatif larutan yang sama karena jumlah partikel zat terlarut yang sama. Oh ya teman-teman, sifat koligatif larutan ini hanya berlaku pada larutan yang tidak mudah menguap atau non-volatil. Sifat koligatif larutan ini ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua, ada penurunan titik beku atau delta TF. Yang ketiga, ada kenaikan titik didih atau delta TB. Dan yang terakhir, ada tekanan osmotik yang biasa disimbolkan dengan Pi. Sifat koligatif yang akan dibahas dalam video ini adalah penurunan tekanan uap. Terjadinya penurunan tekanan uap larutan dapat disebabkan oleh adanya zat terlarut. Contohnya seperti air jika dipanaskan, maka molekul airnya akan menguap dengan mudah karena tidak ada partikel yang menghalanginya. Namun, jika terdapat zat terlarut di dalamnya, maka saat molekul air akan menguap akan tertahan oleh partikel zat terlarutnya. Oleh sebab itu, maka tekanan uapnya pun akan mengalami penurunan, yakni tekanan uap pelarut murni akan lebih besar daripada tekanan uap larutan. Penelitian mengenai tekanan uap ini pertama kali dilakukan oleh Francis Marirault, seorang ahli kimia dan fisika dari Prancis, yang melakukan penelitian mengenai hubungan antara tekanan uap dan konsentrasi zat terlarut pada tahun 1887 sampai tahun 1888. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwasannya tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya, yang kemudian dinamakan dengan hukum Raoult dengan rumus P atau tekanan uap larutan sama dengan X atau fraksi mol pelarut dikali dengan P0 atau tekanan uap pelarut murni. Dari hukum Raoult tadi kita memperoleh rumus untuk mencari tekanan uap larutan. Sementara itu dalam sifat koligatif larutan kita akan mencari penurunan tekanan uapnya, yaitu selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutannya dengan rumus delta Pi sama dengan P0 dikurangi P. Karena dari hukum Raoult tadi diperoleh rumus P sama dengan P0 dikali X pelarut, maka kita substitusikan menjadi delta P sama dengan P0 dikurangi P0 kali X pelarut. Kemudian menjadi delta P sama dengan P0 dikali 1 min X pelarut. Karena rumus fraksi mol adalah XP plus XT sama dengan 1, maka jika dipindah ruas menjadi XT sama dengan 1 min XP, sehingga diperoleh rumus akhir yaitu delta Pi sama dengan P0 dikali X terlarut. Sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.